Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Operator Dapodik. Di video kali ini saya akan meneruskan video kemarin ya, bagaimana cara registrasi Dapodik di versi 2021C. Oke, nggak usah basa-basi teman-teman, silahkan teman-teman simak videonya sampai habis ya, jangan di skip-skip. Soalnya takut ketinggalan cara tutorial registrasi Dapodik di versi 2021C. Oke teman-teman, kita langsung saja. Nah, untuk teman-teman silakan teman-teman pilih untuk registrasi ini modenya langsung jenis online aja ya, biar gampang teman-teman. Nah, pilih online. Nah, jangan lupa teman-teman masukkan kode registrasi yang sudah diberikan ke sekolah masing-masing. Oke. Nah, di sini saya juga ada. Oke. Sebentar. Nah, udah dimasukkan. Jangan lupa emailnya yang biasa digunakan untuk Dapodik sebelumnya ya. Oke, kita langsung masukkan saja. Oke, kalau sudah disiapkan kita langsung submit saja. Klik. Nah, kita tunggu sebentar sampai proses registrasi selesai. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya, teman-teman berarti sebelum ke registrasi silahkan teman-teman cek dulu internet koneksi teman-teman, apakah sudah connect apa belum sebelum registrasi ya. Nah, kalau misalkan sudah terkoneksi dengan internet, teman-teman langsung saja pilih ke jenis registrasinya online biar cepat, biar gampang, teman-teman nggak usah ribet ya. Terus kode registrasi jangan lupa di input dimasukkan. Nah, sesudah input berarti teman-teman harus memasukkan lagi, yaitu email yang digunakan Dapodik teman-teman. Nah, jangan lupa passwordnya juga yang biasa digunakan oleh teman-teman di Dapodik sebelumnya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share ya. Tidak lupa untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih karena subscribe gratis tentunya ya. Nah, ini teman-teman kita tunggu sebentar. Alhamdulillah koneksinya lancar. Nah, untuk teman-teman koneksinya kalau misalkan tidak stabil, silakan teman-teman cek dulu koneksinya yang kira-kira bagus, susah untuk registrasi. Tapi mudah-mudahan untuk di versi ini ya lebih baik lagi, tidak susah untuk registrasi. Soalnya takutnya servernya penuh, tidak bisa registrasi, yang akhirnya teman-teman tidak bisa registrasi begitu ya. Nah, jadi pilih teman-teman jamnya jam sudah kalau bisa ya, kalau bisa udah lewat jam 12 malam gitu. Kalau misalkan siang sih kadang-kadang gimana koneksi, kalau koneksinya bagus sih tidak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan koneksinya kurang lancar, lebih baik memilih waktu-waktu tertentu biar registrasinya lancar gitu ya. Jadi tidak usah ngantri ngantri kayak ke bank aja. Oke teman-teman, kita sambil nunggu ya, mudah-mudahan koneksinya lancar sampai berjalan sampai beres tentunya ya. Gitu teman-teman.
Nah, di sini teman-teman harus sabar menunggu koneksi internet. Harus sabar teman-teman ya menunggu registrasi. Soalnya cukup lumayan lama, soalnya menyocokkan data di server ke database lokal. Gitu mungkin teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalkan registrasinya sudah beres, nah teman-teman tinggal mempersiapkan data-data yang akan diinputkan ke aplikasi Dapodik versi 2021 tentunya ya, terutama di hobi dan cita-cita, dan tidak lupa lagi kalau nggak salah di pekerjaan ayah atau nama ayah, biasanya tuh muncul seperti itu. Jadi teman-teman silakan persiapan berkas-berkas yang akan diinputkan ke aplikasi Dapodik versi 2021. Oke, gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan. Nah, alhamdulillah beres teman-teman. Registrasinya teman-teman tinggal pilih oke saja. Nah, secara otomatis kalau misalkan teman-teman sudah beres sukses nih ya registrasi, pasti masuk ke halaman login. Nah, di sini teman-teman masukkan lagi ya user dan password yang masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, langsung dimasukkan saja atau diinput. Langsung di enter saja. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, berarti teman-teman sudah sukses registrasi aplikasi Dapodik di versi 2021. Nah, langsung klik SD Negeri. Nah, kita tunggu sebentar proses login. Nah, sudah tampil seperti ini teman-teman ya. Jangan tampilkan lagi aja biar gak mengganggu penampilan atau tampilan aplikasi ya, biar gak ribet. Tinggal diklik OK aja teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman kalau sudah diinstal seperti ini, kalau udah diregistrasi seperti ini, teman-teman tinggal pilih Ctrl F5 saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sesudah beres, nah berarti teman-teman ya, kita langsung cara input aplikasi di 2021C. Oke teman-teman, sebelum cara input atau tutorial penginputan di aplikasi 2021C ini, teman-teman ya yang baru bergabung, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, di like, di share, dan di komen ya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe tentunya ya. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorial di versi Dapodik 2021C. Oke, nah sebelumnya teman-teman silahkan cek dulu ke beranda. Nah, di sini kan ada tampilan ya. Nah, di sini ada tampilan bersedia menerima bos. Nah, di sini kan otomatis ya, tidak, berarti tidak di sini. Nah, teman-teman di sini cara dan ketentuan teman-teman yang harus digunakan di aplikasi 2021C ini. Pertama, teman-teman harus ke menu sekolah dulu untuk membereskan atau cara menginput di aplikasi 2021C ini. Nah, teman-teman silahkan teman-teman persiapkan datanya ya untuk menginputkan data sekolah teman-teman tentunya ya. Langsung aja kita klik pilih sekolah. Nah, di sini teman-teman kita dianjurkan untuk menginput kembali, diantaranya adalah waktu
waktu ya, penyelenggaraan, sumber listrik, terus daya listrik berapa watt gitu ya. Nah ini kita berarti dari awal lagi kita menginputkan data rincian sekolah terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini teman-teman silakan inputkan misalkan waktu penyelenggaranya pagi. Nah, kita pilih berarti pagi sekitar 6 hari ya. Nah, di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah sedikit. Nah, untuk sumber listrik biasanya teman-teman di sekolah teman-teman menggunakan apa? Misalkan kan PLN ya, itu udah umum, misalkan kita klik PLN. Nah, untuk dayanya berapa sih teman-teman di sekolah digunakan? Misalkan teman-teman menggunakan 900 watt, kita inputkan 900 watt. Nah, untuk scroll ke bawah lagi, nah di sini ya, waktu tersedia listrik teman-teman di sekolah teman-teman, apakah sepanjang waktu pagi atau malam. Nah, kita pilih saja sepanjang waktu. Terus bersiap menerima pos juga, klik di oke ya, klik di iya ya. Nah, selanjutnya teman-teman scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada sertifikat ISO. Nah, untuk biasanya sih di SD ya, jenjang SD itu belum menerima sertifikat ISO. Kita pilih aja belum bersertifikat. Nah, untuk akses internet teman-teman yang digunakan di sekolah teman-teman menggunakan apa gitu ya. Nah, di sini diinputkan, dipilih dulu. Nah, dipilih. Nah, biasanya teman-teman menggunakan apa gitu ya. Kalau misalkan menggunakan Tri, silahkan klik ya, pilih Tri. Terus provider yang biasanya teman-teman gunakan gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan Telkomsel ya. Kita pilih Telkomsel Plus saja atau Telkomsel Speedy. Karena saya menggunakan Telkomsel, biasanya di sekolah saya menggunakan Telkomsel Plus saja. Nah, untuk akses internet alternatifnya teman-teman silahkan pilih di mana gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tetap menggunakan Telkomsel, silahkan pilih Telkomsel lagi. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Speedy, kalau misalkan ke rumah ya, silahkan pilih Speedy gitu. Nah, karena pingin disamakan saja, saya pilih Telkomsel Plus. Oke, nah jangan lupa kalau misalkan sudah diinputkan teman-teman tinggal pilih simpan. Oke, sudah proses penyimpanan. Nah, sesudah proses data pribadi sekolah, teman-teman tinggal masuk ke sanitasi di versi 2021C. Kita klik sanitasi. Nah, di sini teman-teman harus menginput juga sumber air ya, sumber air. Jadi ini di sini teman-teman menggunakan apa gitu ya di sekolahnya, apakah ledeng, apakah misalkan air kemasan atau apa gitu ya. Nah, karena di saya menggunakan pompa ya, saya pilih pompa saja. Nah, terus sumber air minum yang biasa digunakan di sekolah teman-teman, apakah misalkan disediakan oleh siswa sekolah ya, apa tidak menyediakannya. Karena disediakan, saya pilih disediakan di sekolah. Nah, selanjutnya, nah ini kecukupan air nih di sekolah teman-teman, apakah airnya cukup atau kurang misalkan atau gimana ya, teman-teman silahkan pilih yang sekiranya teman-teman sesuai dengan data yang ada di sekolah. Nah, saya karena cukup ya, saya pilih aja cukup sepanjang waktu. Nah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Karena di sekolah saya tidak ada, jadi pilih tidak ada ya.
Nah, terus untuk tipe jambannya nih yang digunakan teman-teman di sekolah, apakah menggunakan jongkok, apakah cubluk, apa jamban menggantung, atau seperti apa ya yang digunakan di sekolah teman-teman. Saya pilih yang angsa aja, yang duduk ya, atau jongkok ya. Nah, di sini saya pilih jongkok saja. Terus sekolah menyediakan pembalut. Apakah teman-teman menyediakan pembalut atau tidak? Saya pilih tidak aja ya. Nah, selanjutnya jumlah hari dalam seminggu. Siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Nah, karena di sekolah saya tidak berkelompok ya, karena PSBB COVID-19, jadi saya pilih tidak pernah saja. Oke, nah kita lanjut aja. Selanjutnya yaitu jumlah tempat cuci tangan. Nah, ini jumlah cuci tangan nih teman-teman ya, apakah di sekolahnya disediakan setiap kelas, apa di ruang kantor saja atau gimana ya. Nah, itu tinggal pilih teman-teman saja ya, karena disediakan berarti 7 ya, saya pilih 7. Maaf, 7. Nah, jumlah tempat cuci tangan yang rusak berapa ya. Kalau misalkan tidak ada, gak usah diinput, abaikan saja. Terus apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Nah, di sini teman-teman tinggal disesuaikan dengan yang ada di sekolah ya, karena menggunakan tempat mengalir ya, air mengalir, saya pilih ya saja. Ya, sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah ya. Biasanya teman-teman di sekolah teman-teman apakah ada saluran atau misalkan yang lainnya, misalkan kan, silakan teman-teman pilih yang mana ya sekiranya sesuai dengan yang keadaan di sekolah teman-teman. Nah, karena ada saluran pembuangan, saya pilih saluran pembuangan. Oke. Nah, sekolah pernah menguras tangki. Nah, di sini karena teman-teman tidak sekolah saya tidak ya, saya pilih tidak aja. Nah, untuk UKS nih, untuk UKS teman-teman biasanya menggunakan seperti apa gitu ya. Silahkan teman-teman isi disesuaikan dengan sekolah teman-teman. Kalau misalkan sudah beres ya, input sampai beres teman-teman di sini ya. Teman-teman tinggal jangan lupa disimpan ya. Langsung klik simpan saja di sini. Nah, terus kita pilih sarpras. Di menu sarpras di sini teman-teman, kita mengarahkan dulu ke tanah dan bangunan yang ada di sekolah teman-teman. Nah, saya sarankan untuk teman-teman biar gak usah ribet ya. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan pilih menu aksi aja dan salin data periodik. Jadi untuk menyalin data untuk semester ganjil kemarin gitu ya. Kalau misalkan di sekolah teman-teman tidak ada perubahan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada perubahan, silakan, berarti teman-teman gak usah pilih ke salin data periodik gitu. Kalau misalkan mau disalin juga tidak apa-apa. Kalau misalkan sudah beres baru diperbaiki apa perubahan apa saja yang akan dirubah oleh teman-teman. Oke. Nah, langsung klik pilih ya saja. Kita tunggu sebentar. Kalau misalkan sudah beres penyalinan data yang kemarin, Dapodik kemarin semester ganjil, kita pilih oke saja. Nah, di sini teman-teman ya, kalau misalkan ruangannya juga sama. Kalau di ruangan ya yang digunakan teman-teman, kalau misalkan ada perubahan yang signifikan, misalkan kan dari mulai bangunan yang rusak atau misalkan yang seperti apa gitu ya, teman-teman silahkan pilih salah satu rombel atau ruang kelas teman-teman ya di Dapodik versi 2021 ini. Silahkan teman-teman dipilih dan
klik ubah ya kalau misalkan ada perubahan. Kalau misalkan tidak ada perubahan, tinggal lanjut saja ke menu berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada alat angkut atau data buku. Nah, di sini juga teman-teman sama seperti proses yang sebelumnya, seperti tadi ya, ruang, terus tanah dan bangunan. Sama di sini juga teman-teman kalau misalkan ada perubahan dan ada perbaikan misalkan ya, teman-teman silahkan pilih di rombel berapa, terus di ruang apa gitu kan. Terus kalau misalkan ada perubahan buku juga misalkan, nah teman-teman tinggal dipilih menu buku, langsung diinputkan gitu ya, terus diperbaiki seperti apa gitu ya. Jadi biar tidak ada kesalahan ya, silahkan di cross check oleh teman-teman gitu ya kalau misalkan ada perubahan. Kalau misalkan tidak ada perubahan, udah abaikan saja. Nah, untuk angkutan ya, di sekolah teman-teman, apakah sekolah menyediakan angkutan atau tidak di sekolah teman-teman ya? Kalau misalkan tidak ada, ya udah abaikan saja gitu ya. Kalau misalkan menggunakan angkutan, berarti teman-teman harus menginputkan atau menambah apa yang digunakan di sekolah teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya kalau proses salpras ini sudah beres, teman-teman tinggal pilih ke GTK. Nah, di sini di GTK juga kalau misalkan teman-teman ada perubahan data ya, terus update guru-guru yang sebelumnya misalkan kenaikan pangkat atau gimana ya, teman-teman silahkan pilih perbaikan. Nah, kalau misalkan tidak ada ya teman-teman, saya sarankan juga untuk proses lebih cepat mengerjakan aplikasi Didapodik versi 2021C ini, teman-teman tinggal salin penugasan saja. Nah, di sini kita mengambil data yang kemarin ya, data semester ganjil. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada ataupun nanti misalkan kan mau dirubah, berarti teman-teman tinggal pilih saja iya gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan sudah disalin, baru teman-teman perbaiki data yang kira-kira seperti ini, akun tidak sesuai ataupun misalkan belum terverifikasi atau gimana gitu ya. Nah, teman-teman tinggal diperbaiki gitu ya. Kalau misalkan perlu perbaikan gitu. Kalau misalkan di Dapodik teman-teman ini sudah beres, sudah tentang semua dari mulai akun, terus validasi dan sebagainya, teman-teman tinggal lanjut saja ke Tendik. Nah, di sini juga teman-teman kalau misalkan tidak ada perubahan, salin saja penugasannya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, nah kalau misalkan sudah beres teman-teman ya di menu GTK, teman-teman tinggal masuk ke peserta didik. Nah, di sini juga teman-teman diarahkan untuk salin periodik sama gitu ya kalau misalkan tidak ada perubahan. Nah, nanti kita tunggu hasil validasi di versi 2021 apa saja sih yang invalid gitu kan. Nah, oke, sebelum ke situ, nah, saya sarankan untuk di menu peserta didik saya sarankan ke salin periodik aja dulu, menyalin data semester 1 ya, klik OK, dia tinggal tunggu langsung oke. Kalau seperti itu misalkan sudah beres ya, kalau tidak perubahan. Kalau ada perubahan, teman-teman tinggal pilih mana saja, siapa saja di kelas berapa gitu ya. Teman-teman tinggal pilih salah satu, langsung diubah. Oke. Nah, selanjutnya itu dengan menu berikutnya, yaitu rombongan belajar. Jangan lupa teman-teman juga di proses ini, biar tidak sulit, teman-teman tinggal ke menu aksi aja ke sini ya. Pilih menu aksi, kita ambil dari semester 1. Oke, tinggal pilih kelas 1, simpan dan tutup. Klik ya. Terus sampai kelas 6 ya. Nah, di sini kelas 2 sama kita salin dan ya.
Terus untuk jenjang kelas 3-nya sama, pilih simpan ya. Terus sampai beres ya, sampai selesai, sampai kelas 6. Nah, sudah beres seperti ini, teman-teman tinggal menginputkan pembelajaran ya. Nah, di sini teman-teman saya sarankan ya untuk teman-teman perubahan-perubahan data yang ada di pembelajaran ini, teman-teman silahkan pilih salah satu kelas dulu untuk perubahan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung ke menu pembelajaran. Nah, di sini teman-teman harus menginputkan kembali data-data yang semester kemarin gitu ya. Dari mulai SK, tanggal gitu kan. Terus guru yang mengajar di kelas 1 itu siapa, bagian guru agamanya juga siapa gitu ya. Nah, teman-teman di sini sama diinputkan gitu ya. Nah, sesudah kita pilih, nah siapa sih di sekolah kita yang mengajar guru PAI misalkan ya, kita pilih salah satu. Nah, di sini teman-teman harus menginputkan SK yang kemarin. Kalau bisa kita lihat di SKBM, SK mengajar setiap guru ya. Jadi rekapan atau SK mengajar ya, SK penugasan. Nah, di sini silahkan teman-teman lihat di SKBM-nya gitu ya. Kalau misalkan ada datanya, teman-teman tinggal inputkan saja. Misalkan SK-nya 800 garing misalkan 005 atau 001 misalkan ya. Teman-teman tinggal inputkan saja. Terus ke misalkan ya, terus bulan apa terbit SK tersebut. Saya pilih Juli ya 2020. Nah, biar teman-teman tidak sulit ya untuk menginputkan kembali, teman-teman tinggal disorot aja. Nah, seperti ini, teman-teman klik kanan tidak berfungsi ya teman-teman. Nah, teman-teman pilih, nah jangan lupa ya Ctrl C saja langsung ya dari keyboard, biar tidak kesulitan menginput kembali SK tersebut ya. Karena di Dapodik dari mulai kemarin sampai sekarang tidak bisa klik kanan ya, langsung saja Ctrl C gitu ya untuk menyalin yang sudah diinputkan seperti tadi. Nah, untuk tanggalnya sama kita inputkan SK terbit SKBM tersebut gitu ya. Di tanggal berapa teman-teman ya, tinggal dimasukkan. (07) 2020 langsung di enter aja. Nah, begitupun sama untuk ke bawahnya, misalkan guru kelasnya siapa, teman-teman tinggal pilih. Nah, terus masukkan lagi. Nah, tadi kan saya sarankan di copy ya, biar tidak ribet menginput kembali, tinggal Ctrl V saja. Nah, gitu ya. Langsung ke tanggal. Nah, di tanggal baru kita input berdasarkan tanggal tersebut ya, seperti yang di atas. Nah, kita enter. Terus guru PJOK-nya siapa misalkan ya, yang ditugaskan di sekolah teman-teman siapa. Nah, kalau misalkan sudah ada, teman-teman tinggal pilih saja ya.
Nah gitu ya teman-teman, saya pilih langsung aja dengan guru kelasnya saja ya. Nah, sama SK-nya pun juga tinggal di paste saja, diinputkan kembali tanggalnya, baru teman-teman klik simpan ya untuk menyimpan perubahan data-data tersebut. Oke, klik simpan. Nah, untuk jenjang selanjutnya, untuk jenjang kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sama prosesnya seperti barusan ya. Teman-teman jangan lupa berarti seperti proses penginputan pembelajaran di kelas 1. Sama seperti tadi ya untuk jenjang kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kalau misalkan sudah beres di sini, teman-teman tinggal memproses jadwal ya, jadwal mengajar guru-guru tersebut gitu ya. Di sini teman-teman tinggal pilih tingkat kelas 1 ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ditambah ya prosesnya. Nah, pembelajarannya untuk PAI misalkan, nah berapa jam gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal menginputkan datanya sesuai di jadwal pembelajaran di sekolah teman-teman gitu ya. Kalau misalkan seperti ini tinggal disimpan saja. Kalau misalkan PAI cuma 2 jam, berarti teman-teman tinggal berubah saja jamnya berapa gitu. Terus pelajarannya pelajaran keberapa gitu ya. Nah gitu. Kalau misalkan sudah sesuai, nah teman-teman tinggal pilih simpan gitu ya. Terus sampai dengan hari Sabtu tentunya ya. Nah di sini teman-teman silahkan inputkan proses jadwal sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolah teman-teman, biar tidak ada ganda ya, jangan sampai ganda gitu. Nanti kalau misalkan ganda nanti ada muncul di validasi gitu. Nah, sesudah seperti di input tadi, kalau misalkan sudah beres, teman-teman tinggal pilih validasi ya, validasi lokal apa saja sih yang invalid di Dapodik sebelum teman-teman menyinkronkan Dapodik di versi 2021C. Nah, kita pilih sekolah, terus Sarfraz ya, terus peserta didik. Nah, di sini ya. Terus kita terusan aja dulu ke GTK apa saja sih yang jadi invalid. Nah, gitu ya. Berarti ini tinggal jadwalnya saja ya. Tinggal jadwal mengajarnya saja belum disesuaikan. Nah, terus ini. Nah, perubahan-perubahan seperti ini teman-teman tinggal nah, kalau ada temuan seperti ini ya, teman-teman berarti harus memperbaiki di menu guru. Nah, di GTK di sini ya, teman-teman harus memperbaiki data-data yang masih tanda seru ya, masih tanda warning ya. Terus kita lihat di rombongan belajar. Nah, kalau misalkan seperti ini teman-teman, nah barusan kan baru mengerjakan kelas 1 ya, prosesnya sama seperti tadi kelas 1. Nah, ini timbulnya seperti ini ya, kalau misalkan di pembelajaran belum memasukkan jam mengajarnya gitu. Teman-teman tinggal kembali lagi ke rombongan belajar ya, di sini masuk ke reguler lagi, terus pilih kelas seterusnya untuk diinputkan pembelajarannya ya. Nah, sudah beres seperti ini, langsung ke pembelajaran. Nah, di sini. Nah, pembelajaran di sini kalau misalkan tidak ada berarti beres ya. Nah, terus nilainya juga sama, terus referensinya juga misalkan kosong ya. Nah, berarti teman-teman tinggal mengcross check data
peserta didik yang invalid seperti ini. Ada 195 ya yang invalid. Yuk kita lihat apa saja sih yang jadi masalahnya gitu kan. Nah, oke. Nah, diantaranya teman-teman nih permasalahan di 2020 untuk permasalahannya di versi 2021C itu adalah memasukkan atau menginput hobi dan cita-cita gitu ya. Nah, berarti teman-teman ini diwajibkan untuk menginput hobi dan cita-cita anak tersebut ya di formulir registrasi dengan benar. Nah, ini ya. Nah, untuk memperbaikinya seperti invalid ini, teman-teman tinggal pilih ke peserta didik ya. Yuk kita biar gak pusing teman-teman, kita ini tutup dulu. Oke, nah di sini teman-teman tinggal pilih, klik peserta didik dengan nama Rifid Khairul dan Aldi ya. Nah di sini coba kita lihat Rafli. Nah, teman-teman tinggal lihat dan cari nama tersebut ya. Kalau nggak salah ya teman-teman, ini dikarenakan di versi Dapodik 2021C ini keseluruhannya wajib menginputkan hobi dan cita-cita, maka teman-teman disarankan ya memilihnya yaitu dari mulai A saja ya, dari mulai nama abjad A gitu terus sampai dengan siswa terakhir gitu ya, biar nggak pusing. Nah, dengan caranya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tadi kan di invalid ada 195. Yuk kita coba di AA Asep Saipul Supriyadi ya, di ini kita lihat. Nah, coba kita registrasi di sini. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kan nomor induknya juga sama ya, belum diinputkan, berarti ini wajib diinputkan gitu ya. Nah, seperti ini kalau misalkan datanya tidak ada atau misalkan teman-teman mau menginputkan, silakan teman-teman inputkan asal sekolah anak tersebut di mana gitu ya. Kalau misalkan datanya ada. Kalau misalkan tidak ada ya udah nggak apa-apa, tidak ada aja juga gak apa-apa ya. Nah terus, nah di sini teman-teman ini wajib sifatnya untuk diinput di aplikasi 2021C ini ya, berarti ada hobi dan cita-cita gitu ya. Nah di sini teman-teman harus perbaiki, berarti oleh teman-teman atau harus diinputkan cita-cita anak tersebut gitu ya, dari mulai hobi dan cita-cita. Oke, kita coba. Nah, di sini di hobi di sini ada beberapa pilihan, di antaranya adalah olahraga, kesenian, membaca, menulis, traveling ya, terus lainnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman bisa berinteraksi dengan teman-teman ya, maksudnya dengan anak tersebut. Nah, alangkah baiknya teman-teman tanyakan ke bersangkutan cita-cita dan hobinya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan ketemu gitu ya, ataupun bisa teman-teman melewat dengan guru kelasnya, bisa menanyakan. Kalau misalkan belum tatap muka ya, teman-teman bisa melalui guru kelasnya menanyakan anak tersebut hobi dan cita-citanya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ada datanya, teman-teman tinggal input saja, misalkan hobinya olahraga ya, terus cita-citanya misalkan apa gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman datanya sudah ada, berarti misalkan pilih CPNS misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman silakan tanyakan ke orangnya atau ke orang yang bersangkutannya. Alangkah baiknya seperti itu ya, langsung simpan. Nah, kita lihat nanti di validasi, karena di validasi jumlahnya 195 gitu ya. Kita lihat lagi apakah berkurang gitu kan, apakah masih tetap. Oke, yuk kita refresh.
Nah, hasilnya pun mengurangi dua tadi ya, ada dan hobi dan cita-cita. Nah, mungkin prosesnya seperti itu teman-teman ya. Ini soalnya wajib untuk teman-teman menginput di aplikasi Dapodik versi 2021C ini, menginputkan hobi dan cita-cita gitu ya. Berarti teman-teman harus membereskan dulu sebelum proses sinkronisasi. Ini harus invalidnya harus 0 dulu gitu ya. Oke teman-teman, nah mungkin di video kali ini ya saya cukupkan segini dulu teman-teman ya. Nah nanti kita sambung lagi sampai dengan proses sinkronisasi gitu ya. Nah untuk di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah jangan lupa saya mengingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, di like, di share, dan di komen ya. Dan saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Tentunya mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menyampaikan lagi ke yang lain yang di share ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah mungkin di video kali ini saya cukupkan segini dulu. Jangan lupa teman-teman hidupkan tombol loncengnya gitu ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.